bermula dari nyoba kaos-kaos, peminatnya banyak. Akhirnya Ibu memberanikan diri ke kainnya langsung. Kami coba merangkul pengrajin secara langsung. Kita senang diskusi. Akhirnya itu sih salah satu yang memotivasi kita untuk yuk kita bikin tempat nongkrong. Dengan adanya kesulitan itu pasti ada kemudahan. Modal itu gak cuma dari uang, tapi juga dengan komunitas, teman gitu ya, hubungan baik dengan orang lain. Ngopi di tengah-tengah batik gitu. Teman-teman, kali ini Coach Nanda sedang berada di rumah batik di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Rumah batik ini ternyata sudah berdiri lebih dari 20 tahun. Pada kesempatan ini, saya berkesempatan untuk mengulik bisnis ini oleh pemiliknya langsung. Selamat siang Ibu, selamat siang Mbak. Senang banget loh saya datang ke sini, rumah batik tapi ada nuansa kafenya ya. Jadi kayaknya nih kalau kita main ke sini nggak terasa waktu nih milih-milih, lihat-lihat motif gitu ya, karena sambil minum kopi gitu. Ibu boleh dong cerita sedikit latar belakangnya sampai rumah batik ini ada? Diawali dari anak saya yang nomor 1 itu waktu itu membuat tesis, kemudian jalan-jalan ke kampung, kemudian mungkin nyambung dengan tesis yang sedang ditulis, semakin tertarik sehingga akhirnya kami memutuskan, yuk kita bantu memasarkan batik gedok ini supaya lebih banyak dikenal orang di luar. Karena memang ini sebetulnya produknya produk lokal banget gitu, Indonesia banget, karena tidak ada di mana-mana selain di Kabupaten Tuban, tepatnya di Kecamatan Krek dan di beberapa desa. Itu banyak sekali penduduk setempat yang kalau orang Jawa bilang tuh nguri-uri gitu, karena ini pernah sempat hampir punah. Sempat hampir punah, terus kemudian ada beberapa orang yang tertarik mengangkat batik ini. Dan kalau orang tertarik, kenapa kami tidak? Kami yang orang asli Tuban gitu. Nah, akhirnya kita coba, alhamdulillah animonya bagus. Kita bawa ke Jakarta karena ada beberapa kali pameran itu kok banyak. Sempat diikut pameran ya Bu ya? Beberapa kali, ya dulu sering sebelum pandeminya. Ya ada Inagraf, ada banyak lah gitu ya, beberapa kali kita di pameran di sisi Senayan. Nah, banyak selain juga orang dipakai, tapi juga banyak desainer yang memanfaatkan motif-motifnya ya Bu ya, motif yang memang menurut kami memang sangat unik gitu ya, karena dia selain dari bahan baku yang diproduksi sendiri oleh petani setempat, juga pewarnanya masih banyak yang menggunakan pewarna asli dari tumbuh-tumbuhan, warna alam. Kalau boleh tahu nih Bu, kekhasannya itu sendiri apa Bu? Maksudnya khas dari bahannya kah? Khas dari metode pengerjaannya kah? Atau bagaimana Bu? Yang membuat dia unik dari yang lain? Yang sangat unik itu mereka itu menanam sendiri kapas yang ada 2 macam. Yang itu kapas putih, yang satu lagi ini yang coklat, ini namanya kapas lowo. Memang dari pohonnya ada yang berwarna putih dan warna coklat. Betul. Dan dari bahan ini kemudian dipintal menjadi benang. Setelah dipintal menjadi benang seperti ini dari kapas, terus kemudian ditenun menjadi bahan. Kemudian dibatik, terus pakai tangan batiknya. Batik tulis. Batik tulis.
kemudian diwarnain. Nah, yang masih asli itu ya warna alam yang seperti ini. Ini yang usianya lebih dari 120 tahun. Bahannya atau bahan ini atau ini kain, ini kainnya? Lebih dari 120 tahun ini usianya. Berarti kalau seperti ini juga kolektor minat ya Bu ya? Nah, itu tua ya. Kebanyakan yang datang kepada kami yang membeli itu selain desainer juga kolektor. Pokoknya ini batik kerak gitu ya, orang udah paham gitu udah ya. Tahu, iya. Bu, waktu awal-awal itu pasarnya itu apakah anak muda, apakah orang tua, atau bagaimana Bu? Waktu awal-awal memutuskan untuk menjadi rumah batik. Awal-awal sih memang yang laku tuh ya kaos-kaos itu yang murah. Kalau anak-anak kan ada yang waktu itu ya dari mulai 35 sampai 50 ribu ada yang untuk anak-anak itu. Terus kemudian kalau yang dewasa itu ada yang 75 sampai 150 tergantung kualitas dan ukurannya. Gitu. Nah, lama-lama ya itu tadi akhirnya desainer melirik ya. Kemudian sama desainer ya dibuat macam-macam sesuai dengan apa peminat pangsa pasar mereka mungkin ya, yang unik, dibikin kayak jaket gitu, bikin kayak jas kayak gitu. 20 tahun itu kan gak sebentar ya Bu ya. Ngalamin jatuh bangun nggak? Sebetulnya kita nggak mau jatuh. Pasang surut iya, tapi kalau jatuh enggak. Jatuh enggak ya Bu ya, pasang surut. Alhamdulillah. Kalau jatuh itu kan tutup ya. Iya, Alhamdulillah sampai sekarang masih ya. Apalagi pandemi ya, jangankan yang sifatnya bukan kebutuhan primer, yang primer aja mengalami penurunan yang luar biasa gitu ya. Nah, ya alhamdulillah anak saya yang nomor 1 itu kebetulan istrinya juga seneng dengan batik. Kemudian dia ini juga seneng, dia juga bantu masarin. Anak yang nomor 2 itu juga bantu masarin. Ada pelanggan-pelanggan dari lembaga-lembaga pendidikan yang minta seragam. Nah, itu yang sangat membantu kami gitu, sehingga yang harganya mahal-mahal begini masih agak sulit ya karena kondisi memang seperti ini gitu. Kalau yang rutin alhamdulillah sampai sekarang masih jalan itu ya yang seragam sekolah itu yang masih alhamdulillah itu. Bermula dari nyoba kaos-kaos, peminatnya banyak. Akhirnya Ibu memberanikan diri ke kainnya langsung ya Bu. Iya, bahan-bahan kainnya seperti ini ya Bu. Iya. Kami coba merangkul pengrajin secara langsung. Rumah batik ini agak unik ya, karena kenapa? Karena diawali di depan dengan kafe kopi. Nah, ini cerita dong kenapa bisa ada kafe di depan rumah batik? Ini maksudnya apa? Untuk menarik pelanggan atau biar pelanggan yang di sini rileks milih-milihnya atau gimana nih? Kalau untuk kafe itu memang anak-anak ya yang lebih ngerti kemana arahnya. Karena tadinya kan memang kami kan keluarga yang seneng nongkrong memang gitu. Jadi memang backgroundnya itu kan berlatar belakang berbagai profesi lah. Tapi memang ada satu kesamaan, kita seneng diskusi. Kita seneng diskusi sama keluarga, diskusi sama teman-teman gitu kan. Akhirnya itu sih salah satu yang memotivasi kita untuk yuk kita bikin tempat nongkrong gitu loh, tempat untuk ngobrol, tempat untuk diskusi bareng gitu. Jadi akhirnya waktu itu Bapak yang berinisiatif untuk buka kedai kopi di depan gitu kan. Ya melengkapi batik inilah, melengkapi batik. Kerjasama dengan temennya almarhum Bapak membuka kedai kopi ini, kemudian kita lanjutin bareng-bareng gitu sih Mbak. Seiring jalan gitu ya, ternyata terkonsep kayaknya ini rumah batik dikasih unsur kafe, lucu nih ya. Akhirnya ya. Nongkrongnya suasananya beda gitu ya. Jarang juga Bu, saya perasaan baru kali ini ngopi di tengah-tengah batik gitu. Gitu. Di kampung kan biasa kita sambil ngeriung ya Bu, sambil nulis gitu kan, sambil ini kan ngopi ya. Cuman suasananya beda kalau di Jakarta kan. Nah, bukan berawal dari
tadi jual kaos, lalu kain-kain yang nggak murah ini ya Bu ya, mahal-mahal ini. Itu modalnya berapa tuh Bu? Boleh dong Bu di-sharing? Awalnya itu karena memang kita ngambilnya kebanyakan yang kaos-kaos itu untuk memperkenalkan ya. Jadi ya tidak terlalu besar modalnya di awal itu. Jadi kan kita memang tidak punya uang yang standby untuk bermodal gitu, sehingga ya dulu kita punya perhiasan, perhiasan dijual gitu kan untuk beli, untuk nambah modal, untuk modal awal itu gitu, karena kita kan nggak mungkin dong ngutang sama pengrajin yang memang kondisinya juga mereka pas-pasan kan. Pengrajinnya sendiri cash ya Bu ya? Ya, kami cash ke pengrajinnya gitu. Nah, terus alhamdulillah dengan melihat kesungguhan kami, bapak-bapak kan nggak tinggal diam. Akhirnya ya biasalah gitu, mana disontek modal sama bapaknya gitu. Terus ya mungkin ada keuntungan yang kita saving gitu. Jadi kalau kita jualan itu biasanya separuh di saving, ya, separuh dipakai belanja lagi. Pernah nggak sih Bu minta bantuan Bang? Waktu itu kita berusaha untuk mandiri. Tapi seiring perjalanan waktu, karena mungkin kondisi ya gitu, anak saya yang nomor 1 itu banyak pesanan seragam sekolah yang tadi sempat saya ini kan. Terus kemudian batik yang kita punya juga agak menurun penjualan, sehingga kita kan ada gimana ini menanganin pesanan ini. Kalau kita nggak ambil kan sayang, karena ini kan bagian dari yang bisa mensupport Aftris Gallery ini tetap berjalan. Gimana caranya? Akhirnya kita dengan anak saya yang nomor 2, Adib dan Rina ini, kita mencoba mendekati Bank waktu itu ya, Bank Mandiri waktu itu. Dan alhamdulillah sama Bank Mandiri kita dibantu dengan kredit rakyat atau apa gitu ya, kredit usaha rakyat KUR ya waktu itu. Nah dari situ ya alhamdulillah kita bisa bertahan terus sampai sekarang. Berbagai macam model pengembangan usaha udah dicoba, baik modal sendiri, modal dari Pak suami, modal dari bank ya Bu ya. Iya. Saat ini suami biasanya kalau melihat kesungguhan kita, dia tidak akan diem aja kok. Pasti dia akan turun tangan, pasti akan support ya. Mungkin jadi bagi ibu-ibu yang mau memulai usaha, jangan minta modal dulu, tunjukin dulu usahanya. Nanti modal pasti akan menyusul ya Bu ya. Pasti Tuhan akan membukakan hati para suami. Para suami ya Bu ya. Ya. Mbak, dari pas udah dibukanya kafe kopi ini, itu sebelum atau sesudah pandemi? Kafe ini pernah buka ketika pandemi Mbak. Waktu pandemi itu pernah buka, tapi memang karena kondisinya tidak mengizinkan ya. Jadi kita buka 1 bulan aja sih waktu itu. Kemudian 3 bulan ya. Oke. Kita 3 bulan, kemudian nggak berani lah ya, karena resiko untuk Bapak Ibu besar sekali mendatangkan tamu dari luar gitu kan. Jadi akhirnya kami tutup. Nah ini kami baru buka lagi alhamdulillah per Juli 2022 ini. Oh, pertengahan ini ya? Iya betul. Mulai orang tahu dong ya di sini yang beli kopi, ada batik. Walaupun awalnya memang rumah batik. Berarti sebenarnya dari sebelum pandemi itu sendiri Ibu udah ngatur keuangannya udah luar biasa ya Bu ya. Ada sebagian ditabung, sebagian diputarkan lagi ke modal ya Bu ya. Iya. Untuk menambah bahan atau menambah koleksi yang lain. Iya. Ya berarti kan apalagi kalau ini dijalankan di rumah sendiri kan nggak ngeluarin biaya sewa ya Bu ya. Itu yang berat tuh di situ soalnya ya. Itu juga salah satu kenapa Ibu bisa bertahan kali ya. Ya betul. Di rumah sendiri istilahnya nggak sewa. Ya. Kira-kira ke depannya nih kedai kopinya pengen seperti apa sih? Pengen seperti apa pastinya imbang sih Mbak antara profit sama benefit ya. Artinya kita pengen profitnya juga nambah gitu kan. Sekarang mungkin
yang datang masih teman-teman deket, keluarga gitu ya, teman-teman dari barista juga gitu. Mungkin pengennya ke depannya masyarakat luas tahu lah, oh ada tempat ngopi enak nih namanya Ulster gitu ya. Jadi pengen lah berbondong-bondong datang ke sini untuk nyobain kopi kita. Kalian tahu kalau di sini ada rumah batik. Kalian ada batik juga. Seperti itu sih harapannya. Berarti dari segi menu juga ikutin tren ya? Ya pastinya karena ada apa ya namanya R&D gitu ya. Jadi kopi ini bisa diapain sih supaya lebih terasa enak gitu dan diterima sama banyak orang. Ada yang nggak suka kopinya terlalu pekat gitu ya. Jadi gimana caranya supaya si pecinta kopi yang tipis-tipis itu juga bisa enjoy, bisa menikmati kayak gitu. Kemudian kita juga bikin menu-menu non kopi gitu ya, yang dari coklat, dari teh, dari soda gitu. Ada juga snacknya sih Mbak, karena tadi ya konsepnya adalah Ulster gitu ya, konsepnya memang kayak homey, kayak ngopi di rumah sendiri gitu ya. Jadi yang kita suguhin itu menunya ada pisang goreng, ada singkong goreng gitu ya, ada Indomie, jadi kentang. Jadi memang yang kayak ngopi di rumah lah, konsepnya kayak gitu. Sini saya melihatnya adalah rumah batik yang sama Ibu Pak selama 20 tahun itu masih terus bertahan. Lalu akhirnya diikuti oleh anak-anak yang walaupun punya memiliki baru kedai kopi ini juga menurunkan semangat dari Ibu dalam menjalankan usahanya. Bisa meneruskan ini lebih baik lagi. Amin. Mungkin ya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau mau melakukan usaha itu ya pertama modal bismillah aja. Artinya sekecil apapun kita bisa ya segitu kita mulai. Tantangan apapun yang kita hadapi ya kita coba lewatin. Dengan adanya kesulitan itu pasti ada kemudahan. Akhirnya belajar dari Ibu, bismillah lagi tuh Mbak. Artinya apa sih yang kita punya gitu ya, dengan modal yang kita punya, ayo kita maksimalin gitu ya. Modal itu gak cuma dari uang, tapi juga dengan komunitas, modal teman gitu ya, hubungan baik dengan orang lain gitu ya. Itu yang akhirnya membuat kita kuat sih, membuat kita modal dari semua. Jadi saling melengkapi antara modal keuangan dengan modal yang tadi ya, yang non keuangan gitu. Banyak sekali modal selain non-keuangan. Iya, ternyata memang itu yang membuktikan bahwa itu yang bisa bikin kita besar, bisa bikin kita kuat, gitu survive sih. lah ya. Bisa survive. Gitu Mbak Nanda. Ibu Fat, Mbak Rina, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya, bahasannya yang menarik ini. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman kita di luar sana yang putus asa dalam melanjutkan usahanya atau akan memulai usaha baru. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Mbak Nanda. Sukses Mudah-mudahan terus. doa banyak orang akan membuat kita menjadi kuat. Amin. Amin.